Shalom, Damai di hati. damai di hati, puji nama Tuhan, bersyukur dan senang sekali tentunya bisa kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Selalu ya doa kita dari tempat ini dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan ya, pribadi, keluarga dan pelayanan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di kesempatan kali ini kita rindu akan membagikan kebenaran firman Tuhan tentunya dari MTPJ ya, dalam renungan sepanjang minggu berjalan ini yang terambil dalam Roma pasal 10 ayat 16 hingga yang ke-21. Dan tema di sepanjang minggu ini iman timbul dari pendengaran firman. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum lebih lanjut kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang terus menuntun langkah hidup perjalanan tiap pribadi kami, keluarga, bahkan pelayanan kami. Kami sungguh bersyukur dan terima kasih. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang memelihara, Engkau Tuhan yang penuh dengan kuasa, yang terus memperlengkapi tiap pribadi kami, sehingga pribadi-pribadi kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai murid-Mu, terus setia melayani Tuhan. Dalam kehidupan kami bersekutu, melayani, bahkan bersaksi. Terima kasih Bapa di sorga. Maka Tuhan, di kesempatan kali ini kami terus rindu merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus Tuhan menuntun hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti, boleh memahami akan kebenaran firman-Mu dan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan dalam kehidupan kami tiap-tiap pribadi. Maka Tuhan, kami rindu Roh Kudus menuntun kehidupan kami, sehingga kami didapati setia, berkenan, dan memiliki iman yang terus bertumbuh lewat kebenaran firman Tuhan yang tiap hari, tiap waktu kami dengar, kami renungkan, dan kami melakukan. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, di kesempatan kali ini seperti biasanya ya, supaya kita selalu ingat ya akan perenungan firman Tuhan, maka kami membagikan dalam 3 bagian. Yang pertama kita melihat apa sih yang menjadi latar belakang dalam kitab Roma, dan kemudian apa yang menjadi pesan teks ya dalam bacaan kita di sepanjang minggu ini, Roma 10 ayat 16 hingga yang ke-21. Dan yang terakhir, apa yang menjadi implikasi yang dalam kehidupan tiap-tiap hari ya dalam pelayanan kami, tentunya berhubungan dengan tema di sepanjang minggu ini, iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Nah, Bapak Saudara, selamat mendengarkan. Roh Kudus memampukan untuk melakukan firman-Nya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat baku dapat ulang hari ini kembali setelah beberapa waktu. Nah, kali ini kita kembali untuk merenungkan dari kitab Roma. Mari melihat latar belakangnya. Kitab Roma yang ditulis oleh Rasul Paulus, sebagaimana yang dapat kita baca dalam Roma 1 ayat 1, dan sebagaimana juga catatan Roma 16 ayat 22, bahwa ini dicatat oleh seseorang yang namanya kita tahu adalah Tertius. Kemungkinan besar dia adalah sekretaris dari Rasul Paulus yang menuliskan kitab ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekitar tahun 57 sampai atau 58 Masehi maksudnya, Paulus menulis kitab ini saat itu dia ada di rumah Gaius di kota Korintus. Kota Roma itu merupakan sebuah pusat kekaisaran Roma, dan jemaat yang ada di sana itu terdiri dari Kristen Yahudi dan juga Kristen non-Yahudi. Walaupun di awal-awal masa gereja mula-mula itu justru denominasinya itu didominasi oleh orang-orang non-Yahudi. Nah, Bapak Ibu Saudara, di Roma dikenal dengan banyak sekali akses jalan, dan itu dibangun pemerintah daerah yang semua dikuasai kekaisaran Roma untuk mempermudah dan mempercepat berbagai kebutuhan dipasok ke daerah, termasuk penyebaran ajaran tentang iman kepada Yesus Kristus. Makanya tidak heran kita sering dengar banyak jalan menuju Roma. Ya, Bapak Ibu Saudara, kitab Roma ditujukan bagi penerima, yaitu orang-orang Kristen yang ada di kota Roma, dan tentunya juga bagi setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus. Apa tujuan penulisan? Jelas,
yaitu agar supaya orang-orang Kristen mengerti ajaran-ajaran utama yang mau Paulus sampaikan dalam kitab Roma ini, dan kemudian mereka yakin bahwa manusia diselamatkan itu hanya oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka kita juga hari-hari ini ya kenal sola fide, hanya karena iman. Nah, Bapak Ibu Saudara, kitab Roma kalau kita lihat terbagi 16 pasal, dan dalam pasal-pasal ini Paulus menjelaskan tentang cara manusia yang berdosa diselamatkan hanya melalui iman kepada Tuhan Yesus, dan juga bagaimana cara hidup seharusnya dari orang-orang yang diselamatkan tersebut. Ada dua hal atau dua bagian ketika Paulus membagi pengajaran-pengajaran dalam kitab Roma ini. Yang pertama yaitu pasal 1 sampai 11. Jadi pasal 1 sampai pasal 11 ini berisi pengajaran tentang Injil yang merupakan kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap manusia. Di mana pada pasal-pasal ini dijelaskan bahwa semua manusia itu telah berbuat dosa dan tidak mengenal Allah. Karena itu manusia berdosa sudah berada dalam penghukuman Allah, yaitu kematian. Tetapi keselamatan dari kematian akibat dosa ini kemudian diberikan cuma-cuma. Ini tidak diperoleh karena usaha manusia, karena melakukan hukum Taurat. Dan keselamatan yang ditekankan itu hanya diperoleh karena anugerah Allah yang ada pada Tuhan Yesus. Keselamatan itu hanya dapat diperoleh dalam anugerah Allah yang ada pada Tuhan Yesus dan diberikan kepada manusia yang punya iman, yang memperoleh iman itu juga sebagai anugerah Allah melalui Tuhan Yesus. Dan yang kedua yaitu pasal 12 sampai 16 berisi pengajaran tentang kehidupan orang Kristen setiap hari, di mana bagian ini menjelaskan kehidupan dari setiap orang yang sudah menerima Tuhan Yesus mau seperti apa setiap hari. Nah, Bapak Ibu Saudara, sangat jelas dapat disimpulkan bahwa melalui kitab Roma Allah mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa, mengalami penghukuman yaitu kematian, tapi juga Allah dengan tegas menyatakan bahwa semua usaha manusia menyelamatkan diri dari kematian akan sia-sia. Karena itu kita butuh keselamatan melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka bacaan di hari ini kitab Roma pasal 10 yang akan kita baca ini akan menjelaskan kepada kita bagaimana keselamatan itu diperoleh melalui iman kepada Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saat kita membaca Roma 10 ayat 16 sampai 21, kita akan menemukan judul ketidakpercayaan Israel. Ini judul dari Lembaga Alkitab Indonesia ya, dan kita perlu baca teksnya untuk dapat menemukan maksudnya. Saya menyarankan Bapak Ibu kalau mau renungkan bagian ini, pastikan sudah membaca sekurang-kurangnya itu dari pasal 10 ayat 1 sampai dengan pasal 11. Karena kali ini Paulus banyak mengangkat perjalanan, kesaksian dari kehidupan beriman orang Israel. Kemudian dalam bagian kita ini masuk ayat 17 secara tersendiri ya. Tetapi mari kita lihat sama-sama untuk dapat coba memahami bagian firman Tuhan hari ini. Pertama, mari kita melihat dari ayat 16. Mengutip perkataan Yesaya 53 ayat 1. Saya bacakan dulu ya keseluruhannya. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Nah, Bapak Ibu Saudara, ini sangat berhubungan, dimulai dengan tetapi, berhubungan dengan ayat-ayat sebelumnya ya. Kalau kita baca dari ayat 14, tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus dan seterusnya? Nah, dari ayat-ayat sebelumnya kemudian masuk kepada ayat 16 ini. Sebuah narasi yang berbicara bagaimana kabar baik pun menunjuk kepada firman Tuhan itu sering ditolak oleh sebagian orang. Dicatat di sini jelas ya, dia memakai kata tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Dan ini sejalan dengan pertanyaan dari Yesaya, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami?
Perlu untuk dipahami bahwa dalam konteks kehidupan di Roma, penolakan akan kabar baik atau firman menjadi sesuatu yang sangat sering terjadi. Sejarah mencatat bahwa pemimpin-pemimpin Roma itu memiliki hubungan yang tidak baik, kurang baik. Dan mereka tidak pernah toleran dengan kekristenan. Dalam hal Paulus juga jelas bahwa sebagai seseorang yang dulu hidupnya sia-sia, ditangkap oleh Kristus menjadi seorang misionaris, ketika dia dalam pelayanan penginjilan, Paulus juga banyak kali mendapatkan penolakan. Dia ditolak, tentu pemberitaannya juga ditolak. Maka pertanyaan dari Yesaya ini menjadi sebuah narasi yang dibangun terbalik dengan harapan Paulus. Ketika di awal-awal kitab Roma, dia sering bilang kerinduan harapannya untuk dapat mengunjungi jemaat yang ada di Roma karena dia belum pernah ke sana. Tentu dia mengawalinya, dia berharap agar supaya bukan cuma dia, karena dia datang untuk memberitakan firman, tetapi terlebih agar pemberitaan firman itu jangan pernah ditolak. Karena tanpa itu maka ayat-ayat 14, 15 ya tidak akan jalan tentunya ya. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara ayat 17. Nah, pada ayat ini kita melihat dasar dari tema yang diangkat minggu berjalan. Saya bacakan. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Pada ayat ini kita melihat setelah ayat 16, Paulus bicara mengenai bagaimana Injil sering dapat penolakan. Pada ayat ini Paulus menekankan bahwa iman itu timbul dari pendengaran. Menjadi sejalan bahwa tentu para pemberita harus disambut agar kita bisa mendengar firman yang disampaikan dan dengan demikian memiliki kehidupan beriman yang sehat. Penekanannya bukanlah tentang siapa yang menjadi pemberita, tetapi Allah bisa pakai siapa saja dalam memberitakan. Maka pemberitaan firman Allah harus didengarkan sekalipun disampaikan sebagai teguran yang keras. Dalam mendengar, ini butuh alat pendengaran. Pendengaran atau akuo berarti tugasnya mendengar. Nah, mendengar ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia saja dijelaskan dapat diartikan dengan menurut atau mengindahkan. Artinya, iman kita timbul dari pendengaran firman Allah dan itu berarti mengindahkan dan menurut firman Allah tersebut. Maka mendengar menjadi tanda ketaatan dari orang yang mendengarkan. Harus taat, maka firman itu dapat membangun hidup beriman. Kalau tidak dengar, maka sama juga dengan tidak taat. Bagaimana taat dia tidak dengar? Bagaimana dia mendengar sedangkan yang dia dengarkan lalu begitu saja perlu ketaatan. Selain itu Bapak Ibu Saudara jelas bahwa Paulus sadar saat menulis surat ini bahwa harus dijelaskan tentang keberadaan atau hakikat Allah yang kalau kita tahu dalam perjanjian lama ditemukan dapat dipahami dengan cara mendengar. Contohnya Ulangan 6 ayat 4 berkata ya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Ini menunjuk bahwa bagi Paulus awal iman adalah bagaimana kesediaan menggunakan telinga atau alat pendengaran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan sampai salah, apa yang didengar adalah kuncinya ya. Sekali lagi, bukan siapa yang beritakan, bukan siapa yang terima, tapi konten, isi pemberitaan adalah firman Kristus. Jadi, saat dengar firman membuat orang mengenal Dia, yang adalah firman yang menjadi manusia atau firman yang hidup itu. Mengenal Dia, maka seseorang punya iman. Dengan beriman, maka seseorang akan selalu merindukan hidup sesuai dengan firman, ketaatan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Saudara, ini bagian terakhir. Ayat 18 sampai 21 bacaan kita. Ayat-ayat ini sangat sejalan dengan ayat 16 yang tadi kita bacakan ya. Paulus memakai pertanyaan-pertanyaan dihubungkan dengan ayat 16, ayat 17 masuk. Tetapi pertanyaan-pertanyaannya ada dua. Yang pertama, adakah mereka tidak mendengarnya? Kalau kita lihat ada di ayat 18. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya?
Nah, ini menunjuk pada konteks sebagian yang menolak kabar baik tadi di ayat 16. Dan Paulus jawab sendiri di sini. Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Paulus tekankan mereka sudah mendengar. Mereka tahu kabar baik atau firman itu. Dan bagi Paulus, banyak kok yang pergi sudah sampai ke ujung bumi dalam konteks pembaca. Namun mereka lah yang bersikap keras, tidak mau terima firman, tidak buka hati, tidak buka telinga. Dan itu ditegaskan dalam pertanyaan berikut. Pertanyaan kedua di ayat 19. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Bapak Ibu Saudara, Paulus pakai kemudian untuk menjawab dengan nama Musa ya. Dia menggambarkan kisah dalam perjanjian lama, di mana umat pilihan itu seperti Israel seringkali cemburu terhadap orang-orang bangsa-bangsa lain, padahal mereka adalah umat pilihan, bangsa pilihan. Tapi orang Israel suka cemburu kepada bangsa-bangsa lain. Di sini digambarkan, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat. Jadi Paulus pakai gambaran ini. Mereka adalah orang pilihan, bangsa pilihan. Tetapi mereka cemburu pada orang-orang yang tidak kenal firman, yang tidak dipilih Tuhan. Mereka dengar firman, namun melawan, tidak taat. Makanya Tuhan pakai bangsa-bangsa itu untuk menghukum umat Israel. Kita tahu catatannya, bahwa Tuhan beberapa kali memakai bangsa-bangsa lain untuk dapat menawan. Mereka diangkut, mereka ditawan, mereka menderita dengan maksud agar mereka sadar betapa harusnya orang bersyukur dengan keterpilihan mereka, mengenal Allah, dan karena itu seharusnya mereka hidup taat pada firman, bukan dengar abe King B semau gue, karena memang mereka bangsa yang tegar tengkuk ya. Dua pertanyaan itu kemudian disambut kembali oleh Rasul Paulus dengan mengutip perkataan Yesaya. Saya bacakan ayat 20. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Saya baca ini kayak rasa gimana ya Bapak Ibu. Allah karena sakit hatinya dengan umat Israel, Allah telah memberi dirinya justru untuk ditemukan, untuk justru bertemu dengan mereka yang sebenarnya tidak dipilih oleh Allah. Mereka yang di luar umat Allah. Mereka yang seharusnya dihukum, justru Allah beri dirinya bertemu mereka daripada anak-anaknya, umat Israel ini sendiri yang hidup tidak mau taat pada firman. Ini bagi saya sangat keras. Israel yang kenal Allah disebut sebagai anak-anak Allah. Mereka tidak dengarkan firman. Mereka tidak menerima firman itu sebagai sebuah kabar baik yang mengubahkan hidup mereka. Maka apa yang mereka terima? Mereka justru menerima hukuman atas apa yang mereka lakukan. Mereka yang seharusnya melihat perbuatan besar Allah, tetapi kini mereka melihat bagaimana kuasa Allah yang membuat mereka dihukum dengan keras. Ini penegasan bahwa kalau kita menolak tentang perkataan Tuhan, betapa Allah dapat memakai siapapun untuk menghukum sekalipun itu adalah umat kesayangannya. Dan itu disambung dengan ayat 21. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Allah itu sangat mengasihi umat Israel. Dia pakai kata di sini sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku. Ini kasih sayang yang luar biasa. Ini gambaran betapa dia Bapa yang sangat peduli dengan umat kesayangannya. Tuhan sayang betul sama umat Israel. Dalam konteks ini apa yang terjadi? Bangsa Israel disebut bangsa yang tidak taat dan membantah. Allah tetap kasih sekalipun mereka membantah, sekalipun mereka hidup tidak taat. Kenapa gambaran ini dipakai oleh Paulus? Bapak Ibu Saudara, Paulus mau memberi peringatan keras kepada pembaca kitab Roma. Jangan sampai terjebak dengan hidup seolah-olah kenal Tuhan, tanpa mau hidup dengan dengar firman. Karena ketidaktaatan akan firman akan mendatangkan hukuman Allah.
Jangan kecewakan Tuhan. Jangan backing bahwa kehidupan ini sudah dengar firman, tetapi kemudian tidak menunjukkan hidup beriman. Kamu yang di Roma, kamu sebanyak juga menderita ya. Kehidupan orang-orang percaya di Roma. Tetapi bagi Paulus, kembali pada apa perkataan firman. Kalau kamu menolak firman itu, maka jangan salah jika kemudian jangan salahkan siapapun jika kemudian yang diterima adalah hukuman. Sebaliknya ketaatan pada firman, mendengar firman, tidak mengeraskan hati terhadap firman akan membawa pada pertumbuhan dari iman. Jadi bagaimana iman dapat bertumbuh? Maka kembali ayat 17 ya, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Paulus kasih ingat, berbahagia yang ada di Roma karena sudah mendengar tentang firman Kristus, harusnya sudah hidup beriman. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema di sepanjang minggu ini mengenai iman timbul dari pendengaran firman. Nah, kita sudah baca Roma 10 ayat 16-21, dan karena itu dengan mendengar beberapa pesan tadi dari pesan teks yang sudah kami sampaikan, semoga kita menerima satu pengajaran yang sama. Yang pertama, berhubungan dengan tema di sepanjang minggu berjalan ini, maka kita diajak untuk bersyukur. Itu yang utama, karena orang hidup dalam lingkungan persekutuan. Adakah mungkin ya, kalau boleh bertanya, dari orang yang sampai hari ini susah cari gereja, tidak bisa dengar firman. Saya rasa sudah cukup jarang, apalagi warga yang sudah bisa pegang akses media YouTube ini ya. Artinya kita juga sudah punya di lingkungan yang terjangkau sehingga gereja itu ada di sekitar kita. Bahkan di warga Gemim sendiri punya kehidupan persekutuan yang rutin. Ada yang Senin sampai Senin ulang tiap hari pasti ada ibadah. Tapi pertanyaannya adalah bagi kita semua, apakah kita sudah cukup bersyukur ketika kehidupan persekutuan kita selalu diteguhkan oleh firman Allah? Dan apakah firman Allah menjadi dasar dari persekutuan kita hari lepas hari? Sehingga bersekutu bukan cuma sekedar baku dapa rutinitas, tetapi di sanalah kita memuaskan dahaga kita, kelaparan kita akan firman Tuhan. Maka cukupkah aktif dalam persekutuan? Tidak lupa ibadah, tentu kembali lagi. Apakah ibadah, muji Tuhan, berdoa, mendengar firman, itu akan membuat iman kita makin bertumbuh? Apakah itu benar-benar menjadi tempat kita untuk mengenal dan menghidupi kebenaran yang sejati? Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, iman timbul dari pendengaran. Maka tentunya jadi pendengar mesti pendengar yang baik, pendengar yang setia, dan itu tidak mudah. Kalau cuma dengar dan lewat, banyak orang begitu, orang Kristen yang selama Kristen pun ada yang masih demikian. Banyak kali dengar firman, tapi semua lewat. Banyak kali dengar firman, hafal mungkin ya, tetapi tidak melakukannya. Bapak Ibu Saudara, di saat ini kita belajar ya, bahwa mendengar berarti menghidupi firman. Mengindahkan firman, menurut firman. Tadi kami sudah jelaskan di pesan teks. Dan ini sungguh tidak mudah, butuh perjuangan. Dimulai dari hidup rohani yang sehat, keluarga yang sehat, kehidupan jemaat yang sehat. Maka kita yang Tuhan berikan telinga ini, pakai telinga kita, terbuka bagi firman. Lebih cari firman bukan cuma datang untuk bergosip dengan orang lain. Jangan tutup telinga saat ada yang mengingatkan. Saat firman menegur orang pe kesombongan, belajar dengar firman. Saat firman menghajar orang pe dosa, pelanggaran, bersedia untuk dikoreksi, bukan benci siapa yang beritakan itu. Jangan-jangan bersinggung pak kita. Tidak demikian. Saat firman pun menegur orang pe kemalasan dalam persekutuan, maka mari kita berbenah diri. Ketika firman mendidik orang untuk mengampuni dengan tulus, mari lakukan itu. Jangan pernah tutup telinga kita sebelum kita pun akhirnya dengar Tuhan sebuah suara lain. Tuhan bilang, so saatnya pulang, waktu hidupmu selesai. Selagi bisa pakai telinga untuk dengar firman, maka tandanya kita masih menerima kemurahan Tuhan. Jangan marah saat firman itu kasih ingat orang, buat orang jaga kekudusan antara suami, istri, anak-anak muda saat pacaran, untuk tidak berzina, untuk tidak melakukan seks bebas. Maka
dengar firman. Jangan ketika firman sampaikan ke kita bahwa kita tidak boleh korupsi, kita jangan sampai mencuri yang bukan hak kita, maka pakai telinga kita dengar firman. Ketika hubungan yang kita bangun ini harus kita jaga dengan kekudusan, jangan ada perselingkuhan, maka kita harus bersedia ditegur, buka telinga, bersedia bertobat. Itu kuncinya. Sekali lagi, buka telinga, bersedia bertobat, maka dengan demikian kita akan punya kehidupan beriman yang sehat, punya iman mengenal Allah dan memuliakan Tuhan. Hal yang terakhir, yang ketiga, jika mendengar menjadi sebuah catatan penting minggu ini, jangan sampai kita acuh terhadap firman dan membuat Tuhan marah. Pemimpin-pemimpin gereja harus kembali pada apa yang firman bilang. Sampaikan firman yang benar. Dan biarkanlah kebenaran firman mengubahkan kita untuk tidak merasa diri tinggi karena menggunakan stola-stola pelayanan. Jemaat Tuhan harus setia kepada firman. Disiplin ketika bergereja, jangan sampai terlambat. Sebisa mungkin memanage waktu. Datang, kalau ada gangguan sedikit dan telinga, duduk paling muka. Fokus dengar firman. Mau belajar. Pakai media-media yang ada, YouTube dan sebagainya, untuk cari tahu isi hati Tuhan. Punya kehidupan rohani, baca firman. Dan kemudian selalu rindu untuk merenungkan firman. Kata Mazmur, baik siang maupun malam. Nah, Bapak Ibu Saudara, biar Tuhan selalu berbicara kepada kita, kepada hati kita untuk diubahkan semakin hari, semakin rindu untuk mendengar firman dan melakukannya. Melalui firman biar kita terus belajar untuk makin bertumbuh. Kita makin setia pada tugas kita, bersekutu, bersaksi, dan melayani. Firman Tuhan adalah kekuatan kita. Amin, firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ya, kebenaran firman Tuhan sudah kami sampaikan. Kami percaya bahwa Roh Kudus akan memampukan, dan tentunya kita akan berjumpa nanti minggu depan, ya, karena waktu yang memisahkan kami dan Bapak Ibu Saudara. Dan sebelum itu hambanya akan menutup kita dalam doa. Ya, mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, Engkau sangat baik. Kalau sampai saat ini kami boleh mendengarkan firman, belajar dari firman-Mu, maka kami sungguh percaya itu pun karena kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau berikan satu kali untuk selama-lamanya. Dan karena itu kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau. Tuhan, kami minta biar Engkau terus pertajam telinga kami menjadi seperti seorang murid yang mau selalu duduk di kaki-Mu Tuhan, yang akan mengajar kami untuk memperbaiki kelakuan, mendidik kami dalam kebenaran, mengenalkan kami kepada pertobatan yang benar, berdasarkan pada kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, tolonglah setiap kami khususnya pendengar. Tuhan beri kemampuan dalam pelayanan, Tuhan beri kekuatan kesehatan, dan Tuhan berikan hati yang penuh semangat, yang mencintai Tuhan, mengasihi sesama, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, apapun keadaan kami mau belajar berkata bahwa Tuhan, Engkau tahu yang terbaik. Maka yang sakit biar Tuhan sembuhkan, yang dalam keadaan berduka cita Tuhan hiburkan, kuatkan, yang dalam kelemahan biarlah Tuhan yang memberi kemampuan, dan biar Tuhanlah yang menjamin kami terus menikmati pengharapan hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, sampai jumpa. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati.